and only so then in the other hand there was don't look at okay when it's saying to you I felt like that how the silent mình được không tại vì bạn còn nợ lain Halo, selamat datang di podcast Swar. Wah. Oke, apa ini? Buat Swar, jadi hari ini teman-teman kita udah dikumpulin di sini nih dengan background yang berbeda-beda pastinya. Dan kamu kenalan dulu kali ya, boleh? Aku kenalin dulu, aku di sini Atila Isliningsa sebagai host. Saya Andi dan saya Rafli. Saya Farid. Saya Hafiz. Oke, jadi mungkin bisa aku ulangi lagi ya. Jadi teman di sebelah saya ini latar belakangnya adalah sebagai teman-teman yang udah di TKM ya, atau komunikasi massa. Dan juga di teman-teman silat ini saya itu sudah semester 7 menjalani di data science. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak sih kita mau bahas soal apa di sini? Belum ya? Belum. Jadi di sini teman-teman bakal bahas soal gimana sih peran data science dan juga dari perspektif TKM dalam merangi misinformasi, deepfake dan juga berita palsu buat masa depan. Dan mungkin dari itu kita pertanyaan pertama di US. Boleh definisiin nggak sih apa itu misinformation? Boleh siapa? Mungkin dari kami dulu ya. Mungkin kalau misinformasi dari saya sendiri itu ya berita yang gagal tersampaikan dengan baik. Ibaratnya ya hilang di tengah jalan, jadi beritanya itu nggak seutuhnya, itu menyebabkan sebuah berita palsu atau hoax. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari teman saya ada apa? Ya mungkin kalau misinformasi itu kan banyak jenisnya sih, nggak cuma berita hoax, ada juga dari seperti dari video, foto, dan ada berita teks juga. Yang bikin misinformasi itu ya kan cara penyampaiannya juga berbeda-beda. Ada yang mereka menyampaikan secara beruntun agar misinformasi itu bisa disampaikan tapi sebenarnya itu karena ada kebenaran di balik berita itu. Ya mungkin seperti itu. Berita yang misinformasi. Oke. Jadi itu pendapat dari Mas TKM, langsung tidak mendengarkan. Nah, gimana pendapat dari Mas yang tidak semester ya menjalani sebagai mahasiswa teknologi data? Ya, kalau menurut aku sendiri ya, misinformasi itu sebenarnya kejadiannya itu mungkin secara tidak sengaja. Karena tujuannya itu untuk menyampaikan informasi, tapi informasi yang disampaikan itu mungkin karena masih dari putus-putus di tengah jalan atau gimana, tapi jadi yang disampaikan itu sama nanti sesuai dengan kenyataan, tapi tidak sengaja. Itu ada istilah tidak sengaja seperti itu ya. Memang berarti dia sedikit tambahan, kadang-kadang juga informasi misinformasi, kadang-kadang ada tambahan yang bisa relevan gitu dari kesalahan yang seharusnya sepertinya gitu. Jadi kalau di pendapat dari Mas teknologi data itu ada sesuatu yang relevan, dan dari Mas TKM ya itu ada kegagalan informasi yang bisa kayak ada. Nah, ternyata masalah untuk di masa depan kalau masa kini ya sebenarnya gak cuma soal misinformasi, tapi pernah dengar nggak soal deepfake? Pernah. Apa? Soalnya boleh dari hasilnya 19 ya. Ya, kalau dari aku ya, deepfake itu dari itu kayak kesalahan atau misalnya pembohongan yang sebenarnya jadi dibuat oleh AI istilahnya. Jadi bisa berupa visual, video. Kalau itu audio itu mungkin aku cuma tahu. Jadi saya sering saya baca dari itu bisa ya. Kalau audio bisa dan pakai memaksa si video gender gitu. Oh, ada gender balance. Nah, boleh silakan dilanjut Mas. Deepfake tadi, deepfake. Iya. Ya sering sih saya nemuin deepfake ya. Lebih ke arah mungkin hasilnya gitu, kayak banyak foto artis saya nemu kayak dibuat Nasnono gitu, diganti mukanya, tubuhnya gitu. Bahaya lah deepfake ini kalau dari pandangan saya. Cuman kalau dari AI tadi mungkin saya jarang, biasanya deepfake kan udah lama ya. Jadi biasanya yang saya tahu itu edit-editan orang sendiri gitu. Jadi masih ada bekasnya lah kalau saya tahu. Ya, tapi kalau AI ya menurut saya itu deepfake ada sih sekarang AI-nya bisa merubah sesuai kemauan si
siapa ya, si pengguna, ya bukan si pengguna apa ya, dan Si pembuat. si pembuat itu Iya, udah pada orang ini bang. Punya fitnah si public figure ini mungkin punya tujuan ya, iya deh. Buat ini juga. bikin propaganda Ya sudah propaganda kan. Nah, mungkin dari misinformasi tadi dan juga deepfake, kira-kira ada hubungannya nggak sih sama hoax yang terjadi di media saya dan Sio sekarang ini? Media massa ya tentang defect dan itu ya, misinformasi jika dan sekarang menurut saya keadaan sekarang banyak sih misinformasi sama defect, sering sekali saya temui lah di mana-mana, terutama di TikTok juga itu sering lah orang-orang kayak baru bikin video tapi udah nyebar hoax. Terus di Twitter juga banyak buzzer itu, terutama pas pemilihan itu banyak berita hoax untuk mendukung salah satu paslon, sering banget lah pas itu. Sebenarnya bukan di Indonesia aja, kayak gini nih banyak lah di luar negeri. Jadi bukan suatu hal yang asing. Iya, yang asing lah. Dia tidak berdebat apa aja. Oh iya, Jadi kalau menurut saya hubungan antara deepfake dan misinformasi dengan hoax tadi itu, menurut saya hoax itu lebih berangan ya, karena sebenarnya ada unsur kesengajaan. Ya itu menurut saya seperti itu. Oleh misinformasi itu bisa karena ya memang kepotong karena tim salam pecat atau apa, itu masih bisa misinformasi. Kalau tadi deepfake itu memang mungkin tujuannya bercanda, tapi itu malah sebagai itu kenyataan yang aslinya ada kayak gitu ya. Oke, ada tambahan lagi dari Ya, kita tambahan dengan masnya. Ya, kalau deepfake itu seperti kan secara kalau misalnya seorang awam ya dengan lihat gambar seseorang dengan deepfake gitu. Nah itu kadang-kadang atau langsung dipercaya gitu. Wah ini 100% real gitu. Nah padahal kan dari si pembuat deepfake itu bisa ada dua secara ya real pengklaim dua tujuan gitu. Karena satu secara bercanda, kedua bisa jadi untuk menyebar hoax gitu, atau bisa jadi menyebar fitnah atau provokasi gitu, aktif gitu. iya menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan ya sebenarnya ya Loten. Oke, dari perspektif manfaatnya tadi mungkin aku pengen nanya juga, kira-kira gimana ya peran data science itu buat pemberantasan misinformasi, deepfake dan hoax ini? Ya, jadi kalau usul misinformasi sendiri, hoax yang bentuknya teks ya. Apa yang itu biasanya kalau saya ya, I'll never do ya. Melalui Facebook mungkin atau Twitter mungkin. Jadi kepada kerja itu ada algoritma yang untuk mencegah kata tertentu itu untuk menyebar luas. Jadi misalkan ada postingan dengan kata tertentu, misalkan dulu waktu Palestina itu dicegah, jadi cuma bisa dilihat beberapa orang aja, yang lainnya nggak bisa lihat. Ya ada poin ini. Kalau engkau lihat deepfake itu ada namanya deep learning. Coba dulu saya kurang menguasai bidang itu, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Seperti mereka saya tambah dan itu tentang algoritma dari sosial media sama salah satunya Instagram itu ada peringatan ya, kalau misalnya ada kadang-kadang bisa dilaporkan sama dari ke admin Instagram sendiri itu dari dimana, wah ini harus di-post itu dari padahal kadang-kadang bisa benar. Nah akibat itu si Instagram kadang-kadang take down dari users dari penyebar informasi, bisa salah, bisa benar, itu tergantung dari laporannya. Oke, nah kalau gitu karena kita juga ada dua perspektif di sini, jadi kita juga pengen tanya soal dari pandangan soal TKM tentang misinformasi tersebut. Jadi kayak gimana peran dari teori komunikasi berplatform soal misinformasi maupun konten ataupun itu. Anda duluan kawan. kalau dari saya
caranya dari teori komunikasi massa buat tahu bahwa berita itu termasuk di konten itu kita bisa pakai salah satu teori yaitu third person effect. Jadi teori ini tuh pembaca berita itu bisa memastikan dulu bahwa berita ini kan sudah biasanya kalau berita hoax itu udah disebarin secara beruntun. Misal hari ini itu sudah di-share oleh beberapa user yang biasanya nge-share berita tersebut. Bahkan juga ya kayak seperti media-media yang resmi juga kadang juga meng-share hal-hal media tersebut. Tapi sebagai salah satu contoh juga saya ada contoh itu beritanya si Arhan kemarin soal istrinya. Nah itu kan beritanya udah langsung disebar kemana-mana. Gara-gara berita itu masyarakat tuh langsung percaya bahwa itu halnya itu sebenarnya langsung terjadi akhir-akhir itu. Tapi setelah di cross check ternyata berita itu hoax. Nah itu kenapa dari perspektif teori third person effect tadi. Nah itu pembaca itu harusnya bisa tahu ada dua perspektif, yaitu perspektif orang pertama dan orang ketiga. Di mana orang pertama ini kan langsung melihat berita itu secara mentah bahwa berita itu real. Nah kalau yang orang ketiga itu dia cari perspektif lain ya di belakang berita tersebut. Misal ini timelinenya kapan, berita kejadian itu terjadi kapan, terus apakah ini benar, harus di cross check dulu bahwa berita itu sebenarnya hoax gitu atau misinformasi. Jadi seramanya nurun ya. Jadi harus lihat berita itu jangan langsung satu perspektif, tapi harus ada internet body. Untuk teori dari TKM sendiri tadi kan ada efek ya. Mungkin untuk lebih koaks emang itu cocok banget sih. Tapi untuk teori yang lain tuh mungkin nggak ada yang bisa bilang apa ya, untuk ngatasin sih. Cuman lebih karena aku mau tanya ke data science boleh nggak? Atau langsung boleh? Boleh gitu. Jadi ada teori yang namanya narkosis teori ini, yang dimana orang kalau diberikan berita itu terus menerus maka dia akan jenuh atau menjadi nggak peduli lah. Nah, jadi karena ini urgensi banget, apalagi untuk masa depan, jadi saya itu ada berita yang dimana Vina itu kan katanya dia dibunuh, padahal dia itu ternyata mabuk habis itu nubruk kan, kalau kurang lebih yang saya tahu ya. Jadi berita-berita kayak gini nih kalau terus menerus terjadi berulang kali, akhirnya orang-orang itu pastinya adalah di satu titik nggak percaya sama media berita dengan yang terjadi gitu loh. Itu kan membuat orang-orang terkena narkosis teori, yang dimana dengan adanya berita yang nggak jelas atau hoax terus menerus ini, nanti orang nggak peduli sama media berita di Indonesia. Akhirnya bodo amat, Indonesia mau kebakar kayak jatuh kayak gitu, akhirnya bodo amat gitu ya. Nah, ada nggak data science ini bisa membantu gitu untuk lebih memfilter berita-berita ini? Tadi saya bilang ya, itu kalau misalkan dari media sosial rata-rata mempunyai algoritma. Algoritma itu disusun misalkan nanti proses Vina ya, ini kan kalau kita lihat satu kali dari kasus itu, selanjutnya akan muncul yang serupa, gitu. Misalkan dari orang yang berbeda gitu, tapi serupa lah. Jadi caranya adalah kita ya algoritmanya mungkin diperbaiki ya, jangan cuma satu kali pencet karena itu lagi, tapi beberapa kali baru bisa menyebabkan yang lain. Itu algoritma dari media sosialnya, mungkin bisa seperti itu. Kalau untuk cara lainnya mungkin kalau dari cek data mungkin ya sebenarnya kalau dari penggunanya sendiri bisa di cross check, tapi kalau dari data mungkin ya itu dari saya mungkin yang akan masuk. Boleh saya tambahkan, jadi untuk dari secara manual, secara perspektif pengguna gitu kan harus cross check 2 kali atau lebih gitu, apakah itu valid atau tidak, tergantung sama sumbernya, sumber dapat informasinya dari mana, apakah dari berita terverifikasi atau dari netral kah, atau sumber dari sumber yang tidak jelas itu tadi. Nah itu, dan di situ juga cross check tidak hanya dari sudut pandang yang satunya dan juga yang satunya tidak. Jadi dua-duanya gitu, sebuah sisi. Iya. Sudah banyak. Mungkin mungkin ada nggak tips dari Mas Wasnya supaya kita sebagai pengguna tuh bisa milah gitu. Ini fake news
pantas buat aku baca atau kayaknya nggak perlu aku baca deh. Ada nggak? Biasanya kalau untuk artikel atau berita ya itu ya judulnya dulu. Jadi saya kan kita itu ya headline-nya itu kan memancing kita untuk mengeklik beritanya. Jadi kalau emang udah ragu sama headline-nya mending jangan diklik dulu. Kalau menurut saya gitu ya, jangan diklik dulu, tapi gimana ya? Lebih ke cari sumber yang mirip aja. Jadi dari misalkan kita kan headline dari berita misalkan dari channel apa, itu kita cari yang serupa dengan dari channel lainnya seperti itu. Yang temanya sama istilahnya. Mungkin dari TN ada tambahan? Mungkin ini aja sih. Karena saya mau tanya lagi ke data saya sudah. Maksudnya ini kalian misalnya bisa depan kan saya data saya. Kan mau buat apa untuk bisa kalian ada pikiran nggak buat membantu tentang mengurangi misinformasi dan deepfake ini? Ya kan menghayal aja lah, kalian mau bikin apa? Tadi kan saya dengar ada NLP gitu, bisa nggak NLP dibuat langsung take down satu berita, satu portal berita yang buat hoax ini gitu. Wow, menarik pertanyaan ya. Kan boleh dijawab. Mungkin teman saya boleh tanya lagi. Oke. Jadi untuk dari NLP ya, sebenarnya itu NLP itu tugasnya kan analisis data berupa teks ya. Jadi kita itu cuma analisis doang, kita itu nggak bisa ngomong-ngapain setelah analisis. Mungkin langkah selanjutnya adalah dengan cara lapor ke bidang ada kementerian kita namanya Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo ya. Itu mungkin kita bisa minta ke mereka untuk laporan ke media sosial tertentu atau website tertentu. Ini yang tentang ini di take down semua beritanya, mungkin bisa seperti itu. Jadi kita tetap harus ke petingginya lagi, kita bisa langsung petinggi segala ya istilahnya. Agak sulit gini. Ya Indonesia, ya kan saya juga merasa seperti itu Mas. Mungkin di masa depan, ya mungkin di masa sekarang besar. Untuk saat ini ya lebih ke harus cross check gitu secara manual. Ya seperti yang saya katakan tadi ya cross check dua berita yang apakah itu dapat sumber informasi apakah itu dari valid atau tidak valid gitu ya, dan juga mau membandingkan apakah berita itu tidak ya, membandingkan gitu ya apakah itu benar atau tidak ya sedikit. Mungkin disebutkan kali ya kali ini. Jadi aku mungkin pengen kasih sedikit kesimpulan boleh ya, dimana dari perspektif yang udah disampaikan dari kedua belah ya udah berbeda. Dimana data science ini kan secara algoritma mungkin ya bisa membantu memberantas ada misinformasi maupun hoax, deepfake dan lain sebagainya, dan juga seperti yang sudah dipelajari di TKM juga ya Mas ya. Dimana ya ada tadi namanya katarsis, dan saya juga mungkin mau menambahkan ada namanya use and gratification, yang mana di teori ini tuh pengguna juga pastinya akan memilih medianya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau misalkan tadi kayak membutuhkan pihak yang lebih tinggi gitu kan, ya mungkin betul juga karena di sini tugasnya mahasiswa semester 7 ya, itu tuh mungkin membantu support gitu. Oke. Ya baik ya kan. Oke. Mungkin satu kata dari kalian berdua mungkin ya. Mungkin dibahas dulu. Tadi kan belum berkata apa-apa. Mungkin jangan percaya hoax, terus cross check beritanya asli atau enggak. Jangan langsung percaya deepfake juga. Lihat dulu kepastiannya. Siap. Apa? Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa dari wawancara Lian. Dan like, share, comment, about that. Ends.